Malam itu, hujan mengguyur pelataran rumah sakit umum di daerah Cicendo, Bandung. Jam menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Tak ada suara selain gemeretak hujan dan deru mesin ambulan tua yang masih menyala di parkiran. Seorang pria dengan wajah letih duduk diam di belakang kemudi, menatap kosong ke arah bangsal isolasi. Namanya Pak Herman. Usianya 54 tahun. Sehari-hari, ia bekerja sebagai pemandu jenazah, pekerjaan yang tak banyak diketahui orang, apalagi saat pandemi melanda. Dulu, pekerjaannya hanya sebatas memandikan dan mengantar jenazah ke pemakaman. Tapi sejak gelombang pertama COVID-19 melanda Jawa Barat, tugasnya berubah. Setiap malam ia dipanggil tak peduli hujan atau dini hari untuk menjemput jenazah dari bangsal isolasi COVID, membawanya dalam keheningan mutlak dan memastikan tidak ada keluarga yang terlalu dekat. Namun, ada satu hal yang tak pernah diceritakan di televisi atau berita resmi. Bukan tentang jumlah korban, bukan soal prosedur pemakaman, tapi tentang mereka yang tak pernah benar-benar dibawa pergi. Beberapa dari mereka, katanya, masih berdiri di lorong bangsal. Beberapa, katanya, ikut masuk ke dalam ambulan. Dan beberapa lainnya hanya menunggu untuk satu hal. Jangan ganggu mereka. Jangan lihat mata mereka. Jangan pernah menoleh ke belakang. Karena begitu kau lakukan itu, kau tak akan pernah benar-benar pulang. Selamat datang di ruang sunyi. Pak Herman menatap hujan dari balik kaca ambulan yang mulai buram. Suara rintik air yang menghantam atap logam menjadi satu-satunya teman setia malam itu. Ia tak beranjak, meski notifikasi dari ponselnya sudah berbunyi 3 kali. Satu pesan dari admin rumah sakit. 1 jenazah, isolasi 3, standby di IGD. Dia menghela napas. Protokolnya selalu sama. Ambil jenazah dari ruang isolasi, bawa ke ruang pemulasaran tanpa banyak kontak. Segera antar ke pemakaman khusus COVID. Dan jangan berhenti di tengah jalan. Tapi malam itu berbeda. Ia tahu sejak membuka pintu ambulan, udara terasa berat. Bukan karena hujan, tapi seperti ada sesuatu yang menekan dadanya dari dalam. Bukan perasaan baru, tapi perasaan yang sudah lama ia kubur sejak bulan kedua pandemi. Langkahnya berat saat menyeberang ke ruang isolasi 3. Lorong rumah sakit tampak lebih kosong dari biasanya. Lampu-lampu neon berkedip 1-2, dan di beberapa sudut, genangan air menciptakan pantulan suram dari dinding cat kusam yang mulai mengelupas. Di depan ruang isolasi, berdiri seorang perawat muda yang mengenakan APD penuh. Pak Herman mengenalnya, Dian, pendiam, profesional, dan tidak banyak tanya. "Ini pasien dari kemarin sore, Pak," ujar Dian singkat. "Tidak sempat dipindahkan ke ICU. Saturasi drop jam 1 dini hari." Pak Herman mengangguk lalu mendorong brankar logam masuk ke dalam ruangan. Di dalam, satu tempat tidur masih ditempati. Tubuhnya sudah dibungkus rapi sesuai protokol. Plastik pelindung, kain kafan dan 1 tak identitas di pergelangan kaki. Namun langkah Pak Herman terhenti sejenak. Udara di dalam ruangan jauh lebih dingin, bahkan lebih dingin dari AC ruang rawat biasa. Ia menoleh ke kanan. Tak ada siapa-siapa. Tapi di sudut matanya seolah ada sesuatu yang bergerak di ujung tirai kasur sebelah. "Jangan dilihat," bisik hati kecilnya. Dengan cepat ia mengunci pandangan ke jenazah di depan. Prosedur harus dijalankan. Tak boleh lama, tak boleh diam. Begitu jenazah diletakkan di brankar dan dibawa keluar, Dian hanya mengangguk singkat lalu kembali ke stasiunnya. Pak Herman tak banyak bicara, langsung meluncur ke ruang pemulasaran yang letaknya di bangunan belakang, terpisah dari gedung utama. Di dalam ambulans, bau plastik, desinfektan, dan tubuh yang mulai mendingin bercampur jadi satu.
Pak Herman membuka sedikit kaca helm pelindungnya, mencoba menarik napas panjang, tapi dadanya tetap sesak. Sudah biasa, gumamnya pelan, tapi ia tahu itu bohong. Ia menyalakan mesin dan mulai mengemudi perlahan ke bangunan belakang rumah sakit. Tapi, ketika ia menoleh ke kaca spion dalam untuk memastikan jenazah masih stabil di tempat tidur logam, ia melihat sesuatu. Bayangan duduk tepat di samping jenazah. Pak Herman langsung menginjak rem. Tubuhnya gemetar, tangan mencengkeram setir begitu kuat hingga sendi-sendi jemarinya memutih. Ia menoleh ke belakang. Tak ada apa-apa. Hanya jenazah, plastik pelindung dan kain kafan. Ia tertawa kecil. Kecapean Herman, katanya pelan. Tapi dalam tawa yang dipaksakan itu terdengar satu bunyi kecil dari belakang. Krak, seperti suara logam yang dipukul pelan, atau roda berangkar yang digerakkan. Ia segera menatap ke arah kaca spion lagi, kosong. Namun suara tadi tetap ada. Krak, 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 pelan, teratur, seperti seseorang berjalan sambil menyeret sandal di lantai besi. Jangan mikir macam-macam, katanya sambil memutar musik dari radio ambulans, tapi tak satu pun saluran masuk. Semua hanya menyiarkan suara desisan statis. Sampai satu suara terdengar samar dari speaker. Bawa pulang. Pak Herman mematikan radio seketika. Ia menatap dashboard, lalu ke jam digital. Pukul 3.12. Terlambat. Begitu ia tiba di ruang pemulasaran, dua petugas lain, Pak Indra dan Sigit, sudah menunggu, juga dalam APD. Mereka membantu menurunkan jenazah dan membawanya ke ruang pemandian. Tapi malam itu, Pak Herman menolak masuk ke dalam. "Gua tunggu di luar aja," katanya singkat. Pak Indra sempat melihat wajah Herman dengan alis terangkat. "Tumben lu ugah masuk. Takut ya?" Pak Herman hanya senyum kecut. "Nggak enak badan aja." Tapi ia tahu alasan sebenarnya. Ia tak ingin melihat lagi bayangan itu. Ia tak ingin mendengar suara lain yang bukan dari dunia ini. Dan ia tahu semua ini bukan karena tubuhnya lelah, tapi karena malam itu. Ia menoleh ke belakang, dan itu adalah kesalahan pertama. Di luar ruang pemulasaran, hujan belum juga reda. Pak Herman menatap langit yang hitam. Tak ada bintang, tak ada bulan, hanya bunyi angin dan ranting pepohonan yang bergesekan. Ia baru sadar, sejak 2 hari terakhir, kejadian-kejadian aneh semakin sering. Bukan cuma dirinya. Beberapa petugas lain pernah bicara hal yang sama. "Kadang waktu kita buka plastik jenazah, matanya masih terbuka, Pak. Atau kami dengar suara batuk dari branker kosong. Sumpah, Pak, saya pernah ngantar 1 jenazah tapi sampai pemakaman, jumlah kantongnya jadi 2. Kisah-kisah seperti itu tak pernah keluar dari lingkungan rumah sakit. Semua bungkam, semua memilih diam. Karena kalau kau bicara terlalu banyak, kata orang-orang lama, mereka bisa dengar. Dan mereka bisa ikut pulang." Malam itu Pak Herman memutuskan langsung pulang tanpa mampir warung kopi seperti biasanya. Ia ingin cepat sampai rumah, tapi ketika melintas perempatan dekat Taman Maluku, matanya sekilas menangkap siluet seseorang berdiri di pinggir jalan. Sendirian, tak bergerak, tanpa payung, hanya berdiri, dengan tubuh dibungkus plastik dan satu mata terlihat terbuka. Ia menoleh ke arah lain, tangannya gemetar saat menggenggam setir. Pikirannya berteriak, "Jangan lihat lagi, jangan tengok." Ia langsung menancap gas. Namun saat sampai di rumah dan membuka pintu mobil, ia mencium sesuatu. Samar, seperti bau rumah sakit. Bau desinfektan dan bau kain kafan basah. Ia berjalan cepat masuk ke rumah, menyalakan semua lampu, melempar APD ke ember khusus dan langsung menuju kamar mandi. Air menyala deras. Tapi di sela-sela gemuruh air, ia mendengar sesuatu. Suara gesekan pelan, lalu ketukan lembut di pintu kamar mandi. 3 kali. Tok, tok, tok. Pak Herman membeku. Pintu kamar mandi tak terkunci. Ia tak berani bersuara. Lalu terdengar bisikan.
Kamu lihat aku ya? Pintu kamar mandi masih tertutup, tapi suara itu, bisikan lembut yang hampir terdengar seperti napas, masih menggaung di telinga Pak Herman. Kamu lihat aku ya? Tubuhnya terpaku. Air mengalir deras di atas ubun-ubun, tapi dinginnya tak bisa mengalahkan rasa beku di punggungnya. Ia menggenggam sisi wastafel, mencoba menyangga tubuh yang mulai goyah. Detik berikutnya, ia menghentikan air. Hening. Lalu, tok, tok, tok. 3 ketukan itu terdengar lagi. Tapi kali ini bukan dari luar, melainkan dari dalam kaca cermin di depannya. Pak Herman menoleh, pelan. Tak ada siapa-siapa. Tapi dari ujung pantulan di cermin, samar, nyaris tak bisa dikenali, ia melihat siluet putih berdiri di balik pintu kamarnya. Ia langsung keluar, langkah cepat, dada sesak. Kamar kosong. Lampu menyala, tak ada siapa-siapa. Ia meraih handuk, mengeringkan tubuh tanpa sempat berganti baju tidur. Tangannya gemetar saat membuka lemari, dan saat itu juga ia melihat satu benda terjatuh dari kantong celana APD-nya yang tergantung di belakang pintu. Sebuah tag identitas jenazah berlapis plastik. Nama tertulis dengan spidol merah. Rina Wulandari, pasien isolasi 3. Pak Herman terdiam. Protokol mengatakan bahwa tag jenazah tak boleh ikut terbawa pulang. Semua harus dikumpulkan dan dibakar setelah pemulasaran. Tapi entah bagaimana, benda itu kini ada di rumahnya, di kamarnya. Tangannya bergetar. Ia ambil plastik itu dan segera memasukkannya ke dalam kantong hitam, lalu ke dapur, menyiramnya dengan cairan pembersih, membakarnya di atas kompor. Tapi api yang menyala hanya membakar ujung plastik, sisanya tak mau habis. Bau aneh memenuhi dapur, bukan bau plastik terbakar, tapi seperti rambut gosong. Lalu suara bisikan itu terdengar lagi, dekat, di telinga. Kamu bawa aku ya? Pak Herman jatuh terduduk, matanya mulai memanas. Ia sudah terlalu sering menyaksikan kematian, terlalu sering melihat tubuh-tubuh yang dingin dan dibungkus sunyi. Tapi kali ini bukan soal kematian. Ini soal sesuatu yang ikut pulang. Esok harinya, Pak Herman kembali bekerja. Tak ada waktu istirahat bagi mereka yang mengurus kematian. Pandemi belum usai, jenazah tetap berdatangan. Di ruang pemulasaran, Pak Indra menghampirinya sambil menyeruput kopi sasyat. Lu semalam nggak balik ke kamar mandi jenazah ya? Pak Herman mengangguk pelan. Nggak kuat masuk, kepala gua pusing. Pak Indra mendekat, bersandar ke tembok dingin. Gua juga kadang ngerasa ada yang aneh di situ. Apalagi kalau jenazah perempuan muda. Kadang suara plastiknya berdesis sendiri, padahal nggak ada angin. Pak Herman menoleh cepat. Semalam gue bawa 1 pasien dari isolasi 3. Pak Indra menatapnya serius. Rina. Pak Herman mengangguk. Lu tahu, dia pasien titipan, udah nggak ada keluarga. Petugas cuma nerima surat keterangan dari RT setempat. Lalu Pak Indra menambahkan, lirih. Katanya, dia nggak pernah dicatat sebagai warga manapun. Bahkan KTP-nya double. Pak Herman membeku. Maksudnya? Ya, kayak bukan dari sistem. Tapi nggak tahu juga ya, gua cuma dengar dari petugas rekap. Udahlah, jangan dipikirin. Nanti lu ke bawah. Hari-hari berikutnya, gangguan makin terasa. Pak Herman mulai mimpi buruk, selalu sama. Ia mengendarai ambulans di jalan gelap dan di kaca spion selalu ada 1 penumpang tambahan.
Duduk diam, mukanya ditutupi plastik, tapi matanya terbuka, menatap. Ia bangun berkeringat, kadang sambil menangis. Suatu malam, ketika ia selesai memandikan jenazah dan hendak keluar dari ruang pemulasaran, ia melihat pintu pendingin terbuka sedikit. Padahal semua harus terkunci. Ia mendekat. Dengan langkah perlahan, dari celah pintu, ia melihat kaki jenazah. Tapi posisinya salah, tertekuk seperti duduk. Tangannya hampir menyentuh gagang pintu saat suara terdengar dari belakang. "Pak Herman?" Ia menoleh cepat. Dian, perawat dari ruang isolasi, berdiri dengan tatapan khawatir. "Maaf, saya nyusul mau kasih berkas tambahan. Tadi ada permintaan rujukan keluarga dari luar kota," katanya sambil menyerahkan map. Ia hanya mengangguk, tapi saat ia menoleh lagi ke pintu pendingin, pintu itu sudah tertutup rapat. Tak ada kaki, tak ada celah. "Pak," suara Dian lirih. "Bapak, nggak apa-apa?" Ia mencoba tersenyum tapi tak keluar sepatah kata pun. Malam berikutnya, Pak Herman pulang lewat rute berbeda. Ia menghindari jalan dekat Taman Maluku. Tapi tetap saja, di salah satu titik jalan sepi, ia melihat siluet itu lagi. Kali ini, lebih dekat. Ia berhenti, melawan rasa takut. Turun dari mobil. "Apa mau kamu?" teriaknya. Tapi tak ada jawaban. Hanya hujan yang perlahan turun. Siluet itu tetap berdiri di tengah jalan. Lalu, tanpa suara, tanpa gerak tiba-tiba, hilang, seolah ditelan udara. Pak Herman mundur, kembali ke mobil. Tapi begitu membuka pintu, ia melihat plastik tag itu lagi. Utuh, tak terbakar, di bangku depan. Ia menjerit kecil, mencengkeram setir, nafas memburu. Tapi di tengah kepanikannya, ia teringat satu kalimat dari Pak Indra beberapa malam lalu. "Jangan bawa pulang apapun." Benda, pikiran, bayangan. Dan sekarang ia sadar, bukan cuma plastik tag yang terbawa, tapi sosoknya. Malam itu, Pak Herman tak pulang. Ia tidur di ruang ambulans, menyalakan semua lampu, dan memeluk Al-Quran kecil yang biasa dibawanya sejak dulu. Tangannya gemetar saat membaca ayat demi ayat. Hingga saat lampu ambulans tiba-tiba padam dan pintu belakang terbuka sendiri. Ia menutup mata, menahan air mata, dan berbisik lirih. "Saya nggak ganggu, saya cuma bantu. Tolong, jangan ikut saya." Pagi harinya, ambulan itu masih terparkir di halaman belakang rumah sakit. Embun menempel di kaca-kacanya, menciptakan kesan beku yang ganjil di bawah sinar matahari yang bahkan belum hangat. Pak Herman terbangun dengan tubuh pegal dan kepala berat. Tertidur dalam posisi duduk dengan Quran kecil di pelukannya, ia tak tahu apakah benar-benar tidur atau hanya terjebak dalam mimpi-mimpi yang tak bisa ia pisahkan dari kenyataan. Namun satu hal ia tahu pasti, pintu belakang ambulans itu memang terbuka sendiri tadi malam. Ia tak bermimpi. Tangannya perlahan meraih tak jenazah yang entah bagaimana, kini tergeletak lagi di dashboard. Sama, Rina Wulandari, masih utuh, tak terbakar, tak hancur. "Kenapa kamu gak mau pergi, Rin?" bisiknya lemah. Di luar, Pak Indra datang menghampiri sambil membawa 2 gelas kopi instan dalam plastik. Ia mengetuk jendela ambulans dan menyodorkan 1 gelas. "Lu tidur di sini semalam?" Pak Herman hanya mengangguk. Wajahnya kuyuh, mata merah. Ia ambil kopi itu dengan tangan gemetar. Pak Indra duduk di pinggir mobil, menatap langit sejenak lalu berkata, "Gue pernah ngerasain juga, Man. Waktu gelombang kedua, kita dapat 5 jenazah dalam satu malam, semuanya dari satu keluarga. Bapaknya duluan, lalu anak, ibunya terakhir. Seminggu kemudian, gue mulai lihat bayangan di pemulasaran. Kadang ada yang ketawa pelan, kadang kayak ada yang lagi manggil dari ruang pendingin. Gue kira gue gila." Pak Herman menatap kosong ke depan.
Terus gue bilang sama Sigit. Dia bilang kalau belum dimakamkan benar, belum tentu mereka bisa pergi. Pak Herman mengerenyit. Maksudnya? Pak Indra menoleh. Serius? Lu pikir selama pandemi ini semua jenazah dapat tempat layak? Banyak yang dikubur buru-buru, beberapa malah cuma disimpan sementara. Ada yang dikremasi tanpa identitas lengkap. Lalu ia berbisik lirih. Ada yang gak pernah benar-benar dimakamkan, Man. Dan mereka tahu itu. Pak Herman tercekat. Pikirannya langsung kembali ke malam pertama saat mengantar jenazah Rina. Ia ingat betul, rombongan pemakaman menolak turun dari mobil. Hanya 2 orang relawan yang dengan enggan menurunkan kantong jenazah dan menguburnya cepat-cepat. Tak ada doa panjang, tak ada keluarga. Bahkan tanahnya belum digali dalam. Mungkin dia belum pergi karena itu, gumam Pak Herman. Pak Indra menepuk bahunya. Serius? Kalau masih kebayang terus, coba cari tempat dia dikubur. Bawa doa, bersihin apa yang harus dibersihin. Mungkin dia cuma mau diantar sampai selesai. Hari itu juga Pak Herman izin pulang lebih awal. Ia tak langsung ke rumah, tapi ke gudang arsip rumah sakit. Ia cari data pemakaman Rina Wulandari. Butuh waktu hampir 1 jam hingga petugas arsip menemukan catatannya. Dikubur di lahan darurat COVID, Blok F, ujung timur, Tanah Baru, ujar petugas, lirih. Lahan darurat itu adalah bagian dari pemakaman yang dibuka selama gelombang besar kedua. Letaknya di pinggir kota, tak banyak ditandai dan seringkali dipakai untuk jenazah tak dikenal atau tanpa keluarga. Pak Herman pergi ke sana sore itu juga. Udara mendung menyelimuti kawasan pemakaman ketika ia tiba. Tak banyak orang, hanya beberapa batu nisan kayu bertuliskan nama dengan cat merah. Tanah di sekitar masih gembur dan sebagian mulai ditumbuhi rumput liar. Ia berjalan menyusuri Blok F, baris demi baris, menelusuri nama-nama yang sudah mulai luntur. Sampai ia menemukan satu tanda kayu, sudah miring, nyaris patah, dengan tulisan yang samar namun masih terbaca. Rina Wulandari, 1989-2021. Tak ada pelindung, tak ada penanda lain, hanya gundukan tanah dan semak yang tumbuh liar di sekitarnya. Pak Herman berlutut. Ia bersihkan sedikit demi sedikit rumput liar di sekitar nisan itu. Lalu ia membuka botol air minum yang ia bawa dan menyiramkannya pelan ke atas gundukan tanah. Ia membaca doa dengan suara pelan, gemetar. Dan saat ia selesai membaca Al-Fatihah, angin tiba-tiba berembus lebih kencang dari arah belakang. Pak Herman berhenti, matanya terbuka. Ia dengar suara pelan, seperti bisikan di antara hembusan angin. Bukan kata-kata, tapi seperti helaan napas yang panjang dan berat. Lalu seperti seseorang menangis, bukan keras, tapi tertahan. Sakit, hampa. Ia tak berani menoleh, tapi ia tahu ia tak sendiri. Lalu dari balik gundukan tanah, sebuah benda muncul sedikit, seperti tergali sendiri oleh angin. Dengan tangan gemetar, ia tarik pelan benda itu. Kain APD sobek, dengan bercak darah kering di ujungnya. Pak Herman langsung berdiri. Ia hampir menjatuhkan benda itu, namun sesuatu dalam dirinya mencegahnya. Ia bungkus kain itu dengan sapu tangan, lalu ia kantongi. Ia menatap kembali ke nisan Rina dan hanya berkata satu hal, "Maafkan saya." Sejak malam itu, gangguan mulai mereda. Pak Herman tidur lebih nyenyak. Tak ada lagi ketukan di kamar mandi, tak ada lagi suara dari kaca spion, dan tak jenazah hilang begitu saja. Namun, 1 minggu kemudian, sesuatu terjadi. Pak Indra ditemukan tak sadarkan diri di ruang pendingin. Petugas shift malam menemukan dia tergeletak di lantai dengan luka gores di arah lengannya. Ketika siuman, ia cuma berkata satu kalimat berulang-ulang. "Jangan buka lemari nomor 3. Jangan buka lemari nomor 3. Pak Herman tahu, lemari itu dulu tempat jenazah Rina disimpan sementara sebelum dibawa ke ruang pemulasaran. Dan hari itu juga, ruang pendingin ditutup sementara untuk pengecekan. Tapi di antara pegawai lama, kabar itu cepat menyebar. Beberapa orang bilang mereka melihat lemari nomor 3 berembun dari dalam,
padahal mesin pendingin sedang mati. Yang lain mengatakan mereka mencium bau rabut terbakar dari dalam ruangan, seperti plastik yang hangus, tapi bukan plastik biasa. Dan sejak saat itu, satu pesan beredar diam-diam di antara para petugas pemulasaran. Kalau habis bawa jenazah, jangan bawa apapun pulang. Benda, pikiran, atau bayangan. Dan kalau ada yang minta ditemani pulang, tolak baik-baik. Tapi jangan menoleh. Karena tidak semua yang ikut pulang ingin kembali. Setelah insiden di ruang pendingin, suasana di rumah sakit mendadak berubah. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada investigasi terbuka, tapi semua orang tahu sesuatu telah terjadi. Pak Indra tidak kembali bekerja sejak saat itu. Masih trauma, kata perawat yang menjenguknya. Matanya kosong, kadang menangis tiba-tiba. Dan yang paling mengganggu, ia terus mengulang kalimat yang sama dalam tidurnya. Dia belum pergi, dia masih di lorong itu. Pak Herman hanya bisa diam mendengar kabar itu. Sebagian dari dirinya merasa bersalah, karena ia tahu siapa dia yang dimaksud. Tapi ada bagian lain dalam dirinya yang lebih takut, karena itu berarti semua ini belum selesai. Hari itu, kepala ruang isolasi memanggilnya. Dian yang menyampaikan pesan itu. Tak banyak bicara, hanya memberitahu bahwa satu jenazah COVID baru saja meninggal dan akan segera dibawa ke ruang pemulasaran. Ruang isolasi 3, kata Dian pelan. Pak Herman terdiam sejenak. Masih aktif? Dian mengangguk, wajahnya serius. Jarang dipakai, tapi karena ruang utama penuh, pasien cadangan dipindahkan ke sana. Ruang itu, isolasi 3, adalah tempat di mana Rina Wulandari terakhir dirawat, di mana semuanya bermula. Sore itu, hujan turun pelan. Awan kelabu menggantung rendah di langit Bandung, seperti selimut berat yang menekan kota. Pak Herman berjalan perlahan menyusuri lorong rumah sakit, melewati bangsal-bangsal kosong menuju sayap kanan yang kini sudah jarang digunakan. Langkahnya berhenti di depan pintu besi dengan tanda luntur. Isolasi 3. Lorong itu sunyi. Lampu di langit-langit berkedip samar. Beberapa bercak air hujan menggenang di lantai. Tak ada suara. Hanya bunyi gesekan sepatunya dengan lantai vinil yang sudah mulai mengelupas. Ia membuka pintu. Udara dingin langsung menyambutnya. Bukan dingin AC, tapi dingin yang menempel. Seperti ruangan kosong yang terlalu lama tak disentuh manusia. Bau disinfektan menusuk hidung, campur bau lembab, dan sesuatu yang familiar, bau plastik, dan darah kering. Ia menarik napas panjang dan mendorong Brankar masuk. Lorong itu panjang dan gelap. Beberapa tirai pembatas masih tergantung, meski tak semua kamar terisi. Hanya satu tempat tidur yang tertutup plastik di ujung lorong. Ia melangkah pelan, satu demi satu. Tapi saat melewati kamar ketiga dari depan, ia merasa seperti dilihat. Bukan dari depan, tapi dari samping. Di balik tirai abu-abu, ia berhenti, menahan napas. Suara napas pelan, terengah, seperti seseorang yang sekarat. Ia tahu, seharusnya ruangan itu kosong. Tangannya perlahan menarik ujung tirai, kosong. Tapi di ranjang, terlihat bekas tubuh terbaring, lekuk kasur masih membentuk tubuh manusia, dan di tengah-tengahnya, ada jejak tangan, beku, menekan kain, seperti seseorang yang memegang kasur dari bawah. Pak Herman mundur, degup jantungnya tak beraturan. Ia hampir berbalik, tapi suara plastik dari ujung lorong membuatnya kembali fokus. Jenazah harus diantar. Dengan cepat, ia mendekat, memasukkan kantong jenazah ke Brankar dan membalutnya sesuai prosedur. Tapi sebelum berbalik, matanya tanpa sengaja menatap monitor detak jantung di samping tempat tidur.
masih menyala, dan garis bergerak. Bip, bip. Pak Herman langsung mencabut kabel alat itu dan menatap jenazah. Kantongnya sudah tertutup, tak ada celah, tapi ia merasa ada sesuatu di dalam yang belum sepenuhnya diam. Ia dorong Brancar cepat-cepat keluar lorong. Namun sebelum mencapai pintu keluar, lampu lorong tiba-tiba padam. Gelap total. Pak Herman berhenti, napasnya memburu. Tangannya meraba-raba saku mencari senter kecil. Dinyalakan, dan dalam cahaya sempit itu, ia melihat sesuatu berdiri di ujung lorong. Siluet perempuan, rambut panjang, tubuh dibungkus plastik lusuh. Diam, menatap. Pak Herman mundur, tubuhnya gemetar, senter terjatuh, cahaya menari liar di lantai. Lalu, suara langkah. Pelan, teratur. Tap, 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 menuju ke arahnya. Pak Herman memejamkan mata, berbisik dalam hati, "Saya cuma antar, saya nggak ganggu." Langkah berhenti, sunyi. Ia membuka mata perlahan. Tak ada siapa-siapa. Lampu kembali menyala, normal, lorong kosong, Brancar di depannya tetap utuh. Namun satu hal membuat darahnya membeku. Kantong jenazah itu terbuka sedikit di bagian kepala. Dan dari sela plastik terlihat mata terbuka, menatap ke langit-langit atau menatapnya. Pak Herman tak pernah cerita tentang kejadian itu ke siapapun. Tapi sejak malam itu, ia mulai menjauhi ruang isolasi. Ia minta dialihkan ke tugas administrasi pemulasaran, mencatat waktu, menyusun logistik. Dian mendekatinya suatu sore. "Pak, kemarin pas saya masuk ke isolasi 3 ada yang aneh." Pak Herman menatapnya, menunggu. Dian melanjutkan, suaranya lirih. "Saya masuk sendirian, Pak. Mau ngambil satu alat, tapi waktu lewat depan kamar paling ujung, saya lihat tirai digerak. Padahal jendela tertutup. Terus saya dengar suara kayak orang nangis pelan." Pak Herman tak menjawab. Dian menggigit bibir, lalu berkata, "Saya buka tirainya, Pak. Nggak ada siapa-siapa, tapi di atas tempat tidur ada coretan di plastik pelindung kasur." Pak Herman menoleh cepat. "Apa?" Dian ragu, lalu menjawab, "Tulisan tangan, pakai spidol merah. Isinya, 'Saya masih di sini.'" Sejak hari itu, ruang isolasi 3 ditutup kembali. Alasan resminya, kebocoran ventilasi dan sistem listrik. Tapi di antara petugas lama, semuanya tahu. Lorong itu tak pernah benar-benar kosong. Dan siapapun yang masuk, akan selalu merasa diperhatikan. Pak Herman mulai sering duduk diam di ruang ambulans, menatap keluar, tanpa bicara. Kadang ia menuliskan sesuatu di buku kecilnya. Catatan pribadi katanya. Namun di salah satu halaman yang ditemukan oleh staf shift malam, tertulis satu kalimat yang dicoret berulang-ulang sampai sobek. "Mereka belum pergi." Malam itu, hujan turun lagi. Bandung kembali sunyi di bawah lampu jalan yang berpendar sendu. Rumah sakit pun terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Bukan karena suhu ruangan, tapi karena ketakutan yang tak lagi dibicarakan, hanya dipendam. Pak Herman masih duduk di ambulans. Buku kecilnya terbuka, tapi ia tak menulis apapun. Hanya menatap halaman yang sama sejak 20 menit lalu. Halaman yang robek di bagian tengah karena terlalu sering dicoret. "Mereka belum pergi." Kalimat itu terus bergema di kepalanya. Bahkan saat ia mencoba mengalihkan perhatian dengan suara radio. Tapi malam itu pun semua siaran hanya memutar suara statis. Ia mematikan radio. Lalu terdengar suara dari luar. "Pak Herman," suara perempuan, lembut, terlalu jelas untuk hanya ilusi. Tapi ketika ia keluar dari ambulans, tak ada siapa-siapa. Parkiran sepi,
Hanya bunyi rintik hujan dan desiran angin yang merayap di sela-sela ambulans. Ia kembali masuk, duduk, diam. Lalu, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Bukan dari rumah sakit, bukan dari siapapun yang ia kenal. Nomornya tak dikenal, tanpa nama, hanya satu baris kalimat. "Kamu belum antar aku sampai selesai." Jantung Pak Herman serasa berhenti berdetak sejenak. Tangan kanannya mulai gemetar saat menyentuh layar. Tak ada balasan. Ia hanya menatapnya lama. Lalu dengan tergesa ia keluar dan berjalan ke ruang pemulasaran. Setibanya di sana, ia memeriksa semua lemari pendingin. Tak ada yang terbuka, tak ada suara, tapi di atas meja pemulasaran ada satu kantong jenazah kosong yang belum dilipat. Bau aneh menyergapnya, bukan bau mayat, bukan pula disinfektan. Bau ini seperti sesuatu yang terlalu lama disimpan, bau tanah basah, bercampur plastik, dan rambut terbakar. Pak Herman berdiri mematung, tubuhnya mulai lemas. Ia tahu ia tak seharusnya sendirian di ruangan itu, tapi ia juga tahu tak ada pilihan lain. Dan saat ia berbalik untuk pergi, ia melihat satu sosok berdiri di pintu. Siluet perempuan, rambut panjang, diam. Pak Herman mundur, tubuhnya melekat ke meja, nafasnya terengah-engah. "Kamu dengar aku?" Suara itu terdengar jelas, tapi bibir siluet itu tak bergerak. Suaranya seperti muncul langsung di dalam kepala. "Kenapa kalian biarkan aku sendiri? Kenapa kalian kuburkan aku tanpa nama, tanpa doa, tanpa pamit?" Pak Herman tak bisa bicara, tapi hatinya bergetar hebat. Ini bukan hanya ketakutan biasa, ini rasa bersalah yang selama ini tak sempat ia beri bentuk. Siluet itu mendekat, langkahnya tak bersuara, tapi setiap ia bergerak, udara di sekeliling Pak Herman terasa semakin dingin. Dinding-dinding ruang pemulasaran mulai berembun, lampu menggigil, dan dari lemari pendingin terdengar ketukan lemah. Tok, tok, tok. "Aku nggak marah, aku cuma belum selesai," kata suara itu lagi. "Aku cuma ingin didengar sekali saja." Pak Herman menutup mata, menggigit bibir, lalu dengan suara tercekat, ia bicara, "Maafkan saya." Saat ia membuka mata, siluet itu sudah menghilang, tapi suara ketukan dari lemari pendingin tetap terdengar. Kini lebih cepat, lebih mendesak. Pak Herman berjalan perlahan ke arah sumber suara. Lemari nomor 3, lemari yang dulu digunakan untuk menyimpan jenazah Rina Wulandari. Lemari yang membuat Pak Indra histeris dan tak pernah kembali. Tangannya menyentuh gagang, dingin seperti es. Ketika ia membuka sedikit celah, kabut putih menyembur dari dalam. Tak ada jenazah, tapi di dinding bagian dalam lemari terlihat tulisan tangan digores dengan sesuatu yang tajam. "Aku masih di sini." Pak Herman mundur, menutup pintu lemari, tak berkata apa-apa. Malam itu juga ia kembali ke pemakaman darurat, sendirian,
membawa seikat bunga dan satu teks jenazah yang entah bagaimana kembali muncul di dashboard ambulans. Namanya masih sama, Rina Wulandari. Ia berdiri lama di depan nisan kayu yang mulai lapuk. Hujan rintik mengguyur tanah basah. Tak ada suara, tak ada doa, hanya kehadiran. Lalu ia letakkan bunga itu di atas tanah, membungkuk, menyentuh nisan kayu yang mulai lapuk. Kamu berhak didengar. Sekarang aku dengar. Udara berubah hangat sesaat. Angin berhenti. Dan untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ia merasa lega. Bukan karena ketakutannya hilang, tapi karena sesuatu dalam dirinya terasa seperti selesai. Keesokan harinya, Pak Herman menyerahkan surat pengunduran diri. Tanpa penjelasan panjang, ia hanya bilang, "Saya sudah cukup." Dian mengantarinya sampai ke depan. Ia tak bertanya banyak, hanya menatapnya dalam diam. Sebelum pergi, Pak Herman berkata pelan, "Kalau suatu malam kamu dengar suara atau ada yang minta ditemani, jangan tolak, tapi jangan jawab apapun. Dengarkan saja. Kadang yang mereka mau cuma itu." Dan sejak hari itu, ruang isolasi 3 ditutup permanen, tak pernah digunakan lagi. Lorongnya digembok, tapi para petugas tahu, jika suatu malam kamu lewat bangsal sayap kanan dan lampu lorong itu menyala sendiri, maka itu tanda ada yang belum selesai. Dan kalau kau cukup diam, cukup mendengar, kau mungkin akan paham. Karena kadang jenazah pun bisa bicara. Sebagian orang berpikir pekerjaan mengurus jenazah hanyalah rutinitas teknis. Mengangkat, membungkus, mengantar, selesai. Tapi mereka lupa, yang kita antar bukan sekedar tubuh. Kadang kita juga membawa pulang rasa tak sadar. Dan lebih mengerikannya, apa yang tak selesai di dunia ini bisa terus mengikuti sampai ada yang mendengar. Pak Herman tahu itu, terlambat memang, tapi ia mendengar saat orang lain memilih diam. Ia paham saat orang lain pura-pura lupa. Ia bertemu langsung dengan sunyi yang bicara lewat lorong, kaca spion, dan pintu yang tak pernah tertutup rapat. Dan pada akhirnya, bukan hantu yang paling menakutkan, tapi betapa kita sering memperlakukan kematian seperti beban, bukan kehormatan. Jadi, kalau suatu hari kau melihat satu berangkar bergerak pelan melewati lorong rumah sakit, atau mendengar nama yang kau rasa pernah terdengar tapi tak ingat dari mana, jangan buru-buru menutup mata, jangan buru-buru menutup telinga, karena bisa jadi ada yang cuma ingin didengar. Kalau kalian pernah mengalami kejadian mistis saat di rumah sakit atau saat kehilangan orang terdekat, coba ceritakan di kolom komentar. Karena di balik kematian selalu ada cerita yang belum selesai. Nantikan kisah mencekam berikutnya hanya di Ruang Sunyi.